Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adi Surya, Afita Amelia, Dea Ananda, Hisma Ayu, Nadia Lailatul Husna, Nesa, Sinta, Cinta, Zahra. Ya, baik. Semua masuk ya hari ini ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi kita bisa diberi pemahaman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan kalian materi tentang suara demokrasi. Ini terkait proyek P5 ya. Ya. Ada yang tahu demokrasi itu bagaimana? Ada yang tahu? Ya. Banyak sekali negara-negara di dunia menerapkan sistem demokrasi. Salah satunya di Indonesia. Biasanya demokrasinya dengan apa? Dengan pemilihan umum, pemilu. Ya, pemilu. Setiap berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Ya. Tapi apakah kalian sudah memahami apa itu suara demokrasi? Sudah belum? Belum? Ya, mari kita belajar bersama. Pengertian suara demokrasi. Suara demokrasi di sekolah, kalau di sekolah adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi dalam organisasi sekolah dan lingkungan masyarakat. Suara demokrasi juga mengajarkan siswa tentang kepemimpinan dan organisasi. Nah, kalian ada yang ikut OSIS? Ada. Nah, bagaimana pemilihan OSIS itu? Dipilih dengan cara apa? Coblosan ya. Ya, coblosan. Ada yang ikut apa organisasi lain mungkin? Oh ya, biasanya juga ketuanya dipilih dengan sistem demokrasi. Tujuan dari proyek Suara Demokrasi, tujuannya adalah memahami penerapan demokrasi di sekolah, menyiapkan kadar kepemimpinan yang demokratis, melatih siswa berorganisasi, menyalurkan minat dan bakat siswa dalam berorganisasi, mampu menerapkan sistem demokrasi di sekolah. Nah, di sekolah ini kalian nanti akan diajarkan bagaimana cara berdemokrasi, berorganisasi yang baik melalui proyek. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu kegiatannya mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi dalam organisasi sekolah dan lingkungan masyarakat. Suara demokrasi juga mengajarkan siswa tentang kepemimpinan. Ya, bagaimana cara memimpin yang baik dan benar. Ada yang jadi ketua OSIS di kelas ini? Tidak ada. Tapi anggota ya? Ada ya? Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan.
Prinsipnya apa? Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjunjung tinggi perbedaan hak asasi manusia, haknya orang lain. Ya, berbeda pendapat juga harus dijunjung tinggi, dihargai. Memberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, menyampaikan pendapat, dan memberikan sanggahan. Saling menghargai dan toleransi. Itu prinsip-prinsip demokrasi. Fungsinya membantu siswa mengembangkan partisipasi aktif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Itu fungsinya. Nah, contoh sikap demokrasi di sekolah antara lain berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, pemilihan ketua OSIS, dan aktif dalam kegiatan OSIS. Di lingkup kecil bisa pemilihan ketua kelas. Nah, siapa ketua kelasnya di sini? Ya, itu kemarin juga pemilihannya gimana kemarin? Voting. Nah, itu juga termasuk demokrasi. Membagi jadwal piket kelas. Nah, piket kelas kemarin dijadwal sesuai apa itu? Keputusan bersama. Mengutarakan pendapat dengan baik, misalkan ya. Mengutarakan pendapat dengan baik. Oh, aku udah mau ini. Atau misalkan ada yang berpendapat, bagaimana kalau kelas ini membuat program A, program B. Nah, bisa juga itu contoh sikap demokrasi. Contoh sikap demokrasi di sekolah lainnya, bersikap hormat dan santun kepada guru dan staf sekolah. Nah, itu juga termasuk sikap demokrasi. Kalau dalam lingkup luas bisa bersikap hormat kepada pemimpin. Hormat kepada pemimpin, menghargai dan menjaga sopan santun, mendahulukan kepentingan bersama. Menjaga komunikasi yang baik dengan semua anggota sekolah, menghormati hak asasi manusia. Upaya dalam menanamkan pendidikan demokrasi di sekolah bisa dengan cara diskusi. Nah, sering sekali dalam pembelajaran kita menerapkan diskusi. Ayo kita diskusi. Nah, sering nggak pelajarannya? Guru-guru yang lain juga menerapkan diskusi. Itu adalah upaya untuk apa? Menanamkan pendidikan demokrasi. Ada yang tahu contohnya selain di negara Indonesia, kira-kira negara mana yang menerapkan sistem demokrasi atau pemilihan umum? Biasanya negara mana? Ada yang tahu? Amerika. Nah, itu ya. Cinta? Tahu negara mana selain Amerika? Tahu? Oh, enggak tahu. Yang tahu apa? Kalau negara Thailand itu kerajaan, ya. Ya, baik, itu tadi materi tentang suara demokrasi. Pertemuan selanjutnya nanti kita bisa simulasi bagaimana demokrasi di sekolah. Jadi nanti menemukan proyeknya, kira-kira proyeknya apa kalau seperti ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Bila topik dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.